belajar sendiri via
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Pak. Baik, untuk pertemuan tutorial hari ini, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau ada soal yang ingin dibahas, silakan. Ada? Kalau bukan tutorial itu boleh nggak, Pak? Maaf, tadi saya nge-lag. Oh, ya. Ada, silakan. Saya kirim di grup WA ya, Pak. Ya. Oke. Oke. Ya. Soal tentang integral tak wajar. Integral tak wajar berikut konvergen jika dan hanya jika, ya, di sini integralnya dalam U, yang ditanya adalah X-nya. Oke, dan di sini jawabannya X sama dengan min 3 dibagi 38. Oke. Idenya apa di sini? Kebayang nggak? Kalau sebelumnya apa yang kita punya? Kalau yang bentuknya seperti ini, X pangkat min P. X pangkat min P ya. 1 sampai T hingga X pangkat min P ini konvergen jika dan hanya jika P-nya gimana? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, ini kasusnya kurang lebih sama. Tapi bentuknya seperti itu. Apakah ini harus dihitung? Bentuknya adalah, ya ini integralnya dalam U ya. 1 sampai T hingga. Sebenarnya 19 X ditambah 1 ini kan ya bisa kita lihat sebagai satu kesatuan dulu kan. Kalau ini kita anggap sebagai P, apa yang terjadi? 11 ditambah 14U ditambah U kuadrat pangkat P DU, sorry. Kalau kita mau, misalnya kita mau hitung gimana caranya? Kira-kira kalau P-nya positif, apa yang terjadi? Konvergen. Divergen, maaf. Pasti divergen ya. Kalau P-nya 0 pun divergen kan? Berarti
dari sana kemungkinannya apa? Kalau P-nya P-nya rendah. besar sama dengan 0, pasti dia divergen kan? Karena bentuk ini sendiri saja sudah divergen kan? Kalau dipangkatkan dengan bilangan yang lebih dari 0, berarti ya pangkat positif kan? Dia akan divergen. Nah, berarti kemungkinan dia akan negatif kalau bentuknya ini pangkat sesuatu kan. Jadi yang jelas dia harus negatif dulu gitu. Jadi kalau di sini mestinya kalau dari pilihan ganda gitu, beberapa kemungkinan ini sudah harus dibuang kan. Karena di sini ada bilangan positifnya, betul tidak? Gitu Bu dengan ini. Karena di sini jika dan hanya jika kan berarti harus betul kan untuk semua nilai yang masuk di sini. Di 3 pilihan ini ada 0 dan yang lebih dari 0 kan. Kalau 0 atau lebih, ya ini polinom pangkat sesuatu yang positif kan. Ya, polinom sendiri ini sudah positif gitu. Jadi 3 ini sudah dibuang, ya tinggal 2 ini. Nah, kira-kira kalau min 3/38 ini bedanya hanya sama dengan apa yang terjadi kalau X-nya sama dengan min 3/38? Kalau kita punya Pangkatnya X jadi 0, Pak. pangkatnya, Jadi X 0. sama dengan min 3/38 menghasilkan Min setengah. 19X ditambah 1 sama dengan min setengah ya. Nah, kita lihat, betul nggak kalau min setengah itu apakah konvergen atau divergen? Min setengah itu artinya apa? Seperakar. Ya, seperakar ya. Nah, gini. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Melengkapi kuadrat. Melengkapkan kuadrat ya. Kalau dilengkapkan jadi apa? U plus 7 kuadrat min 38. U kuadrat U plus 7 kuadrat dikurang 38 DU ya. Kemudian dari sini ini nggak ada masalah ya, nggak ada integral tak wajar jenis yang kedua ya. Kalau dari 1 sampai tak hingga U-nya U kuadrat ditambah 14U ya nggak mungkin. Ini nggak mungkin 0 kan. Jadi untuk memastikan bahwa nggak wajarnya itu hanya di tak hingga di sini. Sehingga kita tidak perlu memecah lagi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau kita punya seperti ini berarti substitusinya apa? Plus 7 sama dengan akar 38 sekant. U plus 7 sama dengan akar 38 sekant T. Ya. Berarti DU. Oh, iya betul ya. 38 Akar sekant tangan DT. sekant T tangan T. DT ya. Oke. Kita coba sesuaikan nanti batasnya ya. Jadi apa? 1 sampai 1/.
Ini jadi akar 38 apa? Tangan T ya. Yang di sini sekan T tangan T. Akibatnya hasilnya apa? Integral dari Sekan. Tekan. sekan T ya. Akar 38 kecoret. Akar 38-nya kecoret juga ya. Nah, integral sekan T apa? Ln dari sekan T ditambah tangan T ya. Ini kalau integral biasanya ya. Atau kita sederhanakan bisa nggak? Kalau U-nya 1, batasnya apa? T-nya apa? Atau 8 kalau per akar 38. atau ini yang bermasalah kan kalau tak hingga ya. Kalau U-nya menuju tak hingga, berarti sekan T akan menuju tak hingga ya. Nah, kalau sekan T menuju tak hingga itu terjadi kalau apa? T-nya Kalau T-nya menuju pi per 2. Jadi ini jadi pi per 2. 0 pi per 2. Nah, tapi di sini apa tandanya? Ditambah ya. Sekan pi per 2 ditambah tangan pi per 2. Apa? Infinite ya, Pak. Nah, tak hingga ya. Kalau yang satu, nggak tahu kalau satu bisa nggak? Satu, kalau U-nya sama dengan 1, apa yang terjadi dengan sekan T? Ya, 3 per akar 38. Ya, T-nya bakal menuju sesuatu kan. Jadi yang di sini bakal tertentu gitu. Nah, yang bermasalah di sini kan, saat T-nya menuju pi per 2, ini jadi limit T, jangan T, S gitu, menuju pi per 2. Nah, di sini S gitu nantinya. Saat S-nya menuju pi per 2, nah yang di dalam ln ini, dia menuju tak hingga gitu. Jadi ini integralnya divergen. Ya mungkin kalau dari pilihan ini, kita cek di min 3 per 38 sendiri. Di min 3 per 38 dia divergen. Kalau lebih kecil dari min 3 per 38 gimana? Konvergen. Nah, kira-kira gimana menunjukkan bahwa dia konvergen? Saya tulis U kuadrat ditambah 14U ini ya. Pangkat P gitu ya. Nah, U kuadrat ditambah 14U ditambah 11. Ini kalau kita hitung ya, sebenarnya untuk yang ini kita bisa seperti ini. Kalau kita punya U kuadrat 14U ditambah 11, kita bandingkan dengan 1/U kuadrat gimana? Lebih besar mana? 1/U kuadrat. Lebih besar 1/U kuadrat ya. Nah, sekarang kalau sekarang kita punya K itu bilangan positif, sepernya masih berlaku kan? Betul tidak? Ya. Oke. Kalau ini berlaku, berarti integralnya dari 1 sampai A, U kuadrat ditambah 14U ditambah 11 pangkat K, akan selalu lebih kecil dari integral U pangkat 2K ya.
Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan setengah, atau K-nya lebih kecil dari setengah, K-nya gimana tadi? K-nya, kan tadi ini yang lebih kecil dari min setengah ya. Berarti di sini K-nya lebih besar dari setengah kan? Kalau K-nya lebih besar dari setengah, ini gimana? Limitnya. Konvergen. Pangkat 2, ya. Ini akan konvergen. Kalau konvergen itu berarti jumlahnya gimana? Hingga. Berhingga. Berhingga, ya. Dia kurang dari tak hingga kan? Kalau yang kanan kurang dari tak hingga, yang ini gimana? Konvergen juga. Nah, konvergen juga gitu. Nah, ini ada pembahasannya di soal tutorial. Kalau Anda perhatikan di soal tutorial terakhir, misalkan fx itu e pangkat min x kuadrat, gx-nya e pangkat min x. Bagaimana kekonvergenan? Untuk x lebih dari 1, betul ya, fx lebih kecil dari gx, Betul, Pak. karena x kuadrat lebih besar sama dengan x kan. Jadi kalau e pangkat yang lebih besar, seper e pangkat x kuadrat, ini pangkatnya lebih besar, akan lebih dari seper e pangkat x gitu. Jadi fx lebih besar, lebih kecil sama dengan pangkat x. Kekonvergenan dari integral 1 sampai tak hingga gx gimana? Gua rabu balik. Lu rabu balik, oke, sip. Oke, sip. Ya udah. Limit t menuju tak hingga 1 sampai t Ternyata e yang kena pangkat itu kelas 2. Iya. Bukan. limit t menuju tak hingga integral dari e pangkat min x Min pangkat min. min e pangkat min x 1 sampai t, berarti limit t menuju tak hingga e pangkat min 1 dikurang e pangkat negatif t. Apa yang terjadi kalau t-nya menuju tak hingga? Seper e ya. Artinya integralnya gimana? Konvergen ya. Oke, jadi kita tahu di sini integral g-nya konvergen, kemudian nilai dari fx kurang dari gx. Ya, apa yang bisa disimpulkan dengan integralnya fx? Konvergen juga. Nah, dia akan konvergen juga. Ya, kurang lebih alasannya kayak yang tadi. Untuk semua t yang lebih besar dari 1, integral fx ini akan selalu lebih kecil sama dengan integral gx gitu. Kemudian yang ini konvergen. Karena limit t menuju tak hingga dari ini ada, ya karena limitnya ada, ya maka yang berada di sini gimana? Nggak mungkin tak hingga kan? Jadi seperti itu. Ya, walaupun mungkin Anda berpikir integral yang divergen itu kan nggak harus tak hingga kan, tapi bisa jadi naik turun gitu. Nah, ini bisa
lihat bisa diilustrasikan seperti grafik, pada grafik gitu. Kita bandingkan Y sama dengan E pangkat min X kuadrat dengan Y sama dengan E pangkat min X. Nah, untuk X lebih dari 1, nah E pangkat min X itu yang besar, yang merah. Nah, arti dari integral itu apa? Luas daerah kan, kalau fungsinya positif. Kalau integral itu, integral yang 1 sampai ta hingga, GX itu luas daerah ini. Oke, E pangkat min X kuadrat itu lebih cepat menuju nolnya, ya. Untuk X yang besar. Sementara integral fx dx yang ini, gitu kan. Nah, luas yang biru itu berhingga. Nah, berarti luas yang ini nggak mungkin kan, dia tidak berhingga, gitu. Dia bilangan positif antara 0 sampai suatu yang berhingga. Jadi F-nya pasti konvergen. Nah, itu yang terjadi di sini tadi. Gitu. Untuk kita punya ini, untuk U yang positif, untuk U lebih besar dari 1. Kemudian untuk K yang positif, ya kalau dipangkatkan K kan membesar gitu. Karena ini bilangannya lebih besar, ini dipangkatkan K akan lebih besar dari ini. Berarti sepernya lebih besar dari yang ini. Berarti kalau diintegralkan, nah jadi kita membandingkan tanpa menghitung di sini. Jadinya seperti itu. Nah, bisa nggak yang ini tadi, yang pertama dihitung tanpa harus ini? Mungkin bisa. Seperti apa? Kita mencari pembanding yang lain. Untuk U lebih besar dari 1, bukan untuk U lebih besar dari 1 sekarang. Sekarang U kuadrat ditambah 14U ditambah 11, kita bandingkan dengan 14 tambah 11, 25, dengan 26U kuadrat. Kalau U-nya lebih besar dari 1, lebih besar mana? Dua hal ini. Teknik ini akan kita gunakan nanti ya di deret untuk menentukan deret mana yang konvergen, yang namanya nanti uji banding gitu. Kita mencari pembanding yang kita ketahui kekonvergenannya. Nah, idenya seperti yang ini. Kita tahu integral yang ini tuh konvergen. Konvergen itu kan berarti jumlahnya tertentu gitu. Jumlahnya tidak tak berhingga gitu. Berarti kalau ada integral lain yang jumlahnya di bawah dia gitu, dia lebih kecil dari tak hingga. Maka kalau ini tertentu, ya ini nggak mungkin tak hingga gitu. Jadi kalau yang besar konvergen, yang kecil juga konvergen. Tapi kalau untuk membandingkan, untuk menyimpulkan suatu integral itu divergen, kita cari yang kecil gitu. Kita gunakan pembanding itu yang kiri gitu. Kalau yang kecil divergen, gimana yang lebih besar? Divergen gitu kan. Misalnya di sini, misalnya kita punya grafik 2 ini, kalau integral atau kalau luas daerah di bawah birunya tak hingga, apa yang terjadi dengan luas daerah di bawah merah? Tak hingga. Tak hingga juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mengambil hal yang sebaliknya di sini. Kalau U-nya
Lebih besar 1. Kalau kita bandingkan lebih besar mana ini? Yang kanan. Kuadrat ya. Kanan kan? Kalau U-nya lebih dari 1, 14U dengan 14U kuadrat pasti lebih besar dari ini, gitu kan? Kita punya bentuk ini. Berarti kalau sepernya Lebih kecil. lebih Lebih besar. sekarang. Sekarang kalau kita ambil seperakarnya, kalau akarnya gimana? Betul nggak kayak gini? Ya, Akar dari yang besar, ya tetap lebih besar daripada akar yang lebih kecil kan? Betul nggak? Betul. Ini sama-sama positif, yang ini lebih besar. Nah, kalau kita ambil akarnya, nah sekarang 1/2 akar 26U kuadrat itu sama dengan apa? Akar 26U kan? Berarti kalau kita integralkan, integral 1/U kuadrat akar 14U tambah 11DU dari 1 sampai T, untuk T yang lebih besar dari 1, akan berlaku ini akan lebih besar dari integral 1 sampai T apa? Ini kan kelipatan dari 1/U saja kan? Ini bisa kita keluarkan. Apa integral 1/U DU dari 1 sampai T? Ln U. Ln. Ya, ln dalam hal ini ln dari T kan? Berarti kalau limit T menuju tak hingga, Tak hingga juga. pasti akan lebih besar dari limit T menuju tak hingga dan yang ini tak hingga. Jadi kita punya integral ini lebih besar dari tak hingga. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Nah, ini adalah sifat perbandingan. Jadi kita tidak menghitung langsung ya, cuman kita membandingkan tertentu gitu. Jadi idenya apa di sini? Nah, ini yang dominan itu U kuadrat, ya nggak? Yang dominan U kuadrat berarti integral ini itu kurang lebih sifatnya karena yang dominan itu U kuadrat, integral ini itu sifatnya seperti U pangkat 2P gitu. Nah, U pangkat 2P itu akan konvergen kalau P-nya gimana? Nah, P-nya kurang dari min setengah gitu kan. Kenapa di sini muncul min 3/38 dari sana? Nah, kalau dibutuhkan pembuktiannya seperti ini gitu ya. Kalau ini menghitung langsung dengan integral trigonometri gitu misalnya. Ya. Kalau di sini kita gunakan perbandingan. Ya sama saja seperti integral yang bisa kita hitung juga, integral 1 sampai tak hingga 1/x kuadrat tambah 1 gitu. X kuadrat tambah 1 integralnya apa? Tangan pangkat minus 1, tangan inverse. Tangan inverse kan. Kalau kita hitung, kita mendapatkan tangan inverse gitu kan. Tapi kita juga bisa menunjukkan kekonvergenannya 1 sampai tak hingga x kuadrat tambah 1 dx itu dengan perbandingan saja. Gimana caranya? Kita bandingkan dengan 1/x kuadrat. 1/x kuadrat dengan 1/x kuadrat tambah 1 besar mana? 1/x kuadrat. Per X plus. Besar yang ini.
Tapi integral 1 sampai tak hingga 1/x² ini konvergen. Kalau yang besar konvergen, gimana dengan yang kecil? Konvergen juga. Nah, konvergen juga gitu. Jadi pada beberapa kondisi terkadang yang ditanyakan itu hanya kekonvergenannya saja, itu bukan jumlahnya gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ternyata waktunya sudah mepet ya. Ya, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan yang singkat, silakan. Mungkin Permisi, Pak. Anda sambil bisa mulai buka LMS-nya. Ya, Deal ya? Saya izin iya, Pak. Ya. Untuk yang soal esai itu ditulisnya di kertas apa ya, Pak? HVS atau terserah? Oh, bebas kan butuhnya nanti Anda foto, di-scan atau difoto gitu, disimpan di PDF. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup? Ada komentar? Pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin Anda bisa persiapkan, sudah bisa diisi pernyataan dirinya. Kalau ada masalah, silakan chat di grup ya nanti. Itu saja. Cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teknis KBF? Sepertinya sudah jelas dari pengumuman yang saya berikan tadi. Oke. Saya cukupkan dulu ya. Selamat mengerjakan KBF. Sampai jumpa besok siang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, maaf, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kasih, Oke. Pak. Apakah setelah kuis ada kelas lagi, Pak? Setelah kuis udah habis waktunya? Oh iya, oke. Terima kasih, Pak. Ya.